gara-gara mulai banyak fungal acne gitu, akhirnya aku tuh mulai stop pakai dia gitu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Moza. Di video kali ini aku akan mereview sebuah skincare yang kalian pasti udah tahu dari judulnya. Apa dia? Yaitu Tara. Ini adalah Pyung Kang Yul Essence Toner. Sebagaimana namanya, Essence Toner. Jadi dia toner tapi juga mengandung kandungan essence yang bisa menutrisi kulit lebih intens gitu teman-teman. Tapi sebelum masuk videonya, please subscribe dulu biar channel ini bisa berkembang dan juga biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. So, kita langsung masuk aja ke videonya. Jadi sebenarnya aku tuh udah mau bikin review skincare ini udah lama banget, karena aku tuh udah beli dari mulai dia pertama kali masuk ke Indo. Itu tuh sekitar bulan Mei kalau nggak April gitu. Itu tuh bener-bener lagi nge-hype banget di Indonesia. Bahkan semua orang pada punya klaim positif gitu loh terhadap skincare ini gitu. Nah, apakah skincare ini tuh bener-bener sebagus itu? Karena kayak aku nggak tahu ya, banyak banget yang kayaknya bener-bener semuanya tuh positif tanpa negatif gitu. Nah, tapi kalau misalnya menurut aku skincare ini itu tuh nggak sebagus dari yang di hype-hypein orang-orang gitu loh. Jadi kayak apakah skincare itu worth the hype gitu teman-teman? Ya, kita akan bahas dulu dari packagingnya ya. Jadi packagingnya itu pakai kemasan flip-flop kayak gini tuh. Walaupun kemasannya kayak gini dan dari botol plastik kayak gini, tapi kalian nggak perlu khawatir karena kemasannya itu benar-benar rapet. Jadi kalau misalnya kalian bawa-bawa traveling juga nggak bakal bocor gitu. Dan dia itu punya 3 kemasan teman-teman, ada yang 30 ml, 100 ml, sama 200 ml. Nah kebetulan yang aku punya ini itu yang 200 ml. Ini kalau misalnya dibandingin sama tangan aku, dia itu segini, lumayan gede loh teman-teman. Dan percaya nggak percaya, ini tuh aku pakai kan dari bulan Mei kalau nggak April, atau nggak malah sebelumnya gitu, aku lupa banget. Tapi sekitaran itu. Dan sekarang bulan Desember dan ini masih setengah kurang gitu dikit. Jadi kayak awet banget, padahal aku pakai kayak pagi malam dan setiap hari gitu. Nah, kalau misalnya nanti kalian beli, kalian juga dapat dusnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin, dusnya tuh bener-bener simple banget, warna biru sesuai sama botolnya, ya lebih doff gitu ya. Ini tebel, terus habis itu ini simple banget, cuman judul sama tulisan Korea gitu. Terus cuma ada essence toner, terus di baliknya juga ada tulisan Korea, tapi di bawahnya ada bahasa Inggris juga sih, yang bilang kalau klaimnya Pyung Kang Yul itu tuh moisture essence toner which is full of nourishment and rich hydrated gitu, bilangnya kayak gitu. Jadi klaimnya tuh menutrisi gitu ya teman-teman. Dan tapi dia juga udah resmi diproduksi atau didistribusikan oleh PT Stella Korean Indonesia gitu. Nanti ada kayak udah ada bahasa Indonesianya juga kayak gini. So yep, itu soal kemasannya. Pastiin kalian beli yang asli ya teman-teman, karena nggak tahu kenapa kayak mulai banyak yang bilang kayak Pyung Kang Yul asli, Pyung Kang Yul palsu gitu. Jadi kayak ya pastiin kalian beli di agen resminya ataupun di toko official store-nya Pyung Kang Yul gitu ya teman-teman, biar nggak malah rugi di kalian gitu loh kalau misalnya dapat barang palsu kan gitu. So yep, itu soal packagingnya. Oh ya, tapi sebelumnya kalian perlu tahu dulu kalau misalnya kalian udah nge-subscribe aku atau udah ngikutin video-video aku, pasti kalian udah pada tahu kalau misalnya kondisi kulit aku itu lebih ke normal to dry tapi juga sensitif teman-teman. Jadi buat kalian yang punya kulit sensitif, punya kulit normal, punya kulit kering, mungkin akan relate sih video ini sama kalian. Tapi kalau misalnya kalian punya kulit yang berminyak juga sebenarnya nggak apa-apa, karena jujur kulit aku tuh dulu berminyak. Kalian pasti udah kalau misalnya kalian udah nonton video aku yang lama, kulit aku tuh dulu berminyak banget dan bisa berubah jadi normal karena satu skincare. Dan kalian bisa kepoin nanti di video aku yang udah pernah aku post itu dengan skincare aku, apa aku bisa berubah kondisi kulitnya jadi kayak gitu. Karena emang possible kok teman-teman, buat kalian yang punya kulit berminyak, kalian bisa aja jadi tiba-tiba punya kulit normal kayak aku gitu. Oke, kita langsung aja balik lagi. A few moments later. Jadi itu kalau ngomongin soal packagingnya teman-teman. Kalau misalnya kita ngomongin soal ingredientsnya, jadi dia itu tuh ingredientsnya itu cuma ada 7 macam teman-teman. Nanti aku akan insert di sebelah sini. Nah kalian bisa lihat sendiri, dia kayak no perfume dan lain-lain, kayak dia nggak mengandung bahan-bahan yang bisa memicu atau bereaksi di orang-orang kulit sensitif gitu, karena bahan-bahan yang mereka pakai itu ternyata bener-bener yang nggak neko-neko gitu ya. Makanya dia itu bener-bener yang gentle gitu. Nah mungkin karena dia gentle, jadi makanya dia tuh bisa bagus banget di semua efek dan tanpa menimbulkan efek yang negatif gitu di hampir di semua all skin type gitu teman-teman. Nah terus habis itu ingredientsnya itu sendiri
kalau kebanyakan skincare itu kan ingredients yang paling banyak itu kan water ya, apalagi toner. Nah, tapi tuh dia itu tuh 91,3%-nya itu tuh adalah milk fat root extract, yang mana dia itu tuh berfungsi ke anti jamur dan juga antibakteri gitu loh teman-teman. Apa nggak wow gitu nggak sih? Nah, tapi aku nggak heran juga karena kenapa dia lebih banyak menggunakan itu, karena emang si Pyunkang Yulin itu sebenarnya itu tuh adalah produk dari klinik yang ada di Korea. Kalau nggak salah namanya itu tuh Pyunkang Oriental Medicine Clinic gitu. Jadi dia itu udah dipercaya bisa menyembuhkan penyakit 200.000 orang lebih dengan si skincare ini. Aku kurang tahu, correct me if I'm wrong, sebenarnya dia tuh dulu waktu ngobatinnya juga udah dalam bentuk skincare ataupun obat, atau dipercaya emang dia juga skincare sekaligus obat gitu. Aku juga kurang tahu, mungkin teman-teman yang udah tahu nanti bisa komen di bawah. Dan dia itu tuh emang si milk fat root itu tuh juga udah lama banget dijadiin obat di Tiongkok gitu teman-teman. Jadi emang kayak manfaatnya tuh rich banget gitu kan. Dan kayaknya aku juga untuk yang kandungan itu tuh aku juga baru tahu cuma di ini ya, kayak jarang gitu aku ngeliat ada milk fat root extract gitu di skincare lain. Kayaknya kalau misalnya aku coba searching di Google, kayak langsung keluar kalau misalnya aku kayak milk fat root extract, kayak langsung keluar Pyunkang ini gitu loh. Berarti kan dia emang kayak brandingnya tuh udah bagus gitu, udah kayak dia punya khasnya sendiri gitu, kandungan utamanya gitu loh teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk klaimnya sendiri, dia itu kan benar-benar yang melembabkan, memberikan energi kembali ke kulit gitu kan, klaimnya tuh kayak gitu. Kalau misalnya dilihat dari klaimnya itu sendiri, aku setuju banget sih, karena dia itu emang melembabkan. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal tekstur, dia itu tuh lebih kayak gini tuh. Jadi dia itu tuh transparan. Terus habis itu dia itu ada baunya dikit, tapi baunya tuh kayak bau tumbuhan gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian nggak bener-bener ngamat-ngamatin ya kayak nggak ada baunya. Makanya banyak yang bilang kayak nggak ada baunya juga gitu. Terus habis itu dia itu selain transparan, dia itu cair tapi nggak cair banget, kental tapi nggak kental banget. Jadi kayak cair, ada kentalnya dikit gitu. Terus dia itu cepet banget ngeresep. Terus uniknya dia itu tuh bisa hasilnya tuh lembut gitu loh di kulit, kayak velvet gitu. Dan kalau misalnya dilihat dari cara pakainya itu sebenarnya kalian dianjurinnya itu buat dituangin ke kapas gitu, baru kalian kayak ikutin garis-garis kalian gitu, ditaruh di muka kalian gitu. Nah, dan uniknya kalau misalnya kalian taruh di kapas gitu teman-teman, dia itu kayak halus banget gitu loh. Kayak kalau dipegang, kayaknya aku nggak pernah dia punya toner yang kalau bisa dipegang gitu, dituangin ke kapas terus dipegang kayak halus banget, kayak velvet gitu loh teman-teman. Tuh. Dan emang beneran, emang ada efek tekstur halusnya gitu, kayak bikin kulit tuh jadi halus gitu, kayak velvet gitu. Dan itu yang aku suka karena efek melembabkannya tuh dapat banget gitu. Dan dia nggak lengket dan dia cepat banget nyerap. Jadi nggak greasy juga gitu loh teman-teman. Dan kalau misalnya kalian sih sebenarnya bebas ya, kalian mau ngikutin si sarannya itu buat ditaruh di kapas baru kalian olesin ataupun kalian tuangin gitu. Kalau menurut aku nggak apa juga nggak apa-apa, karena kayak lebih efektif aja ya, karena nggak ada yang ketinggalan di kapas gitu. Dan itu untuk teksturnya. Dan kalau misalnya haris review dari aku tuh gimana sih gitu kan, sebenarnya apakah emang itu worth the hype gitu loh teman-teman, apakah emang sebagus itu? Nah, percaya nggak sih teman-teman? Jadi kalau misalnya untuk kulit yang normal tuh dry atau dry kering kayak aku tuh, dia itu tuh emang beneran melembabkan. Aku bisa ngeliat dari bulu-bulu halus aku yang lumayan ini tuh kayak jadi lebih panjang gitu. Kayak dia ternutrisi dengan baik, jadi bulu-bulu aku tuh lebih panjang gitu loh. Cuman kayak itu nyata, dan aku amatin emang bener-bener aku pakai ini kayak gitu, dia bisa lumayan numbuhin sedikit bulu-buluku. Jadi aku sih ngerasanya dia beneran bisa melembabkan kulit. Jadi si rambut kulit aku tuh bisa tersirami dengan baik gitu. Lalu banget gak sih? Ini analogi aku yang paling raw ya guys, jadi lupain aja yang soal itu. Cuman ini emang melembabkannya bagus, tapi waktu aku cobain 1-2 bulan pertama itu emang gak ada efek negatif, gak ada cekak-cekik dan lain sebagainya. Tapi setelah aku sering banget pakai, tiba-tiba ada fungal acne gitu yang mulai banyak gitu. Aku nggak tahu apakah karena aku mencampurkannya dengan skincare yang salah atau gimana gitu. Karena setahu aku kalau misalnya dia gentle dan bahannya juga nggak neko-neko kayak gitu, juga harusnya nggak masalah kalau misalnya dicampur sama kandungan skincare yang lain kan. Cuman ternyata aku ada tiba-tiba malah fungal acne-nya makin banyak gitu. Tapi emang
FYI aja kalau misalnya kondisi kulit aku tuh emang sensitifnya itu bener-bener gampang banget. Kalau misalnya agak nggak cocok sama skincare itu gampang banget karena yang namanya fungal acne gitu teman-teman. Jadi ya itu dia susahnya dan nyebelin banget kalau udah ada fungal acne. Akhirnya gara-gara mulai banyak fungal acne gitu, akhirnya aku tuh mulai stop pakai dia gitu. Dan akhirnya aku menerapkan pemakaian skincare aku yang kalau misalnya nggak cocok aku kayak jeda dulu, baru aku setelah beberapa bulan nggak pakai itu aku coba pakai lagi, biasanya cocok gitu. Dan akhirnya aku mencoba untuk pakai dia doang, bener-bener dia doang di skincare aku nggak pakai yang lain kecuali sunscreen. Jadi kayak ya udah aku coba pakai dia doang, dan emang kadang tuh dia tuh ada fungal acne, kadang nggak, kadang ada, kadang nggak. Jadi aku bingung banget apakah itu emang karena kondisi kulit aku aja ataukah emang produk ini juga cukup agak nggak cocok di kulit aku juga nggak tahu gitu. Jadi kalau menurut aku ya gitu deh gitu kan, bingung juga ya kan. Semoga paham sama maksud aku ya. Jadi aku cocok nggak cocok sama ini gitu. Dan kalau misalnya kalian tanya ataupun kalian berekspektasi lebih sama skincare ini, sebenarnya kalian menurut aku jangan terlalu berekspektasi lebih, karena menurut aku manfaatnya dia itu selain melembabkan ya nggak ada gitu. Ya maksudnya aku ya cuma cukup menutrisi sama melembabkan aja. Jadi kalian jangan berekspektasi kayak bisa memudahkan bekas jerawat, bisa mengurangi jerawat, bisa mengurangi buntusan dan lain sebagainya. Kalau menurut aku itu enggak sih teman-teman, karena benar-benar ya udah melembabin aja. Tapi ya bagus sih karena emang sebenarnya untuk mencegah biar kulit kita nggak bermasalah kan, sebenarnya yang penting kulit kita kondisinya lembabkan dan ternutrisi dengan baik gitu. Cuman ya please banget buat kalian yang juga udah pernah nyobain produk ini, please banget komen di bawah, kasih tau aku apakah kalian cocok ataupun enggak, atau ada juga yang punya pengalaman kayak aku gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku bakal beli lagi atau enggak ya maybe, cuman karena aku itu harus mereview banyak skincare teman-teman biar YouTube aku bisa hidup gitu kan. Jadi ya aku harus nyobain banyak skincare juga. Jadi mungkin banyak teman-teman yang kemarin di video aku tuh ada yang kayak komen, kenapa sih kok reviewnya tuh banyak yang udah pakai kemasan kosong-kosong gitu. Please guys, aku tuh juga nggak berani kalau misalnya nge-review skincare yang belum pernah aku cobain. Mungkin ada satu video aku yang aku itu tuh belum ngomongin banyak soal hasil review aku, ataupun aku belum kayak misalnya video aku yang soal something kemarin, mungkin banyak teman-teman yang bilang kayak kok nggak ada hasil reviewnya. Iya emang aku kalau misalnya baru keluar gitu, emang aku rata-rata cuma ngasih tahu kayak kandungan-kandungan utamanya dan lain sebagainya yang nggak ngedetail soal hadis review aku, karena aku nggak berani hadis review kalau misalnya aku belum pakai minimal 1 bulan, itu minimal banget. Dan biasanya aku benar-benar ngelihat progresnya tuh sampai produk itu habis gitu. Kalau misalnya udah produk itu habis, aku benar-benar pede banget buat aku nge-review gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya aku nge-review tuh kondisinya tuh produknya udah habis. Kadangan aku tuh juga sampai nge-keep si produk itu, nggak aku habisin dulu biar aku tuh juga bisa nunjukin ke kalian gitu loh teman-teman. Cuma tuh ya gimana ya, kalau misalnya aku belum sempat punya waktu buat tag video, aku kan otomatis juga pakai skincare itu lagi ya. Jadi kayak tiba-tiba ketika aku harus tag video pas produknya tuh kebetulan udah habis, udah aku habisin gitu loh. Jadi bukan terus kayak karena aku review produknya udah pada habis kemasannya terus kayak bilang, ih kamu udah nggak pakai lagi ya, kok kamu selalu reviewnya produk-produk yang udah habis gitu loh teman-teman, maksud aku. Dan kalau misalnya ditanya, emang kok kamu reviewnya produknya udah habis sih, udah nggak pakai lagi ya dan lain sebagainya, teman-teman. Kalau misalnya aku nge-review si Pinggang Yul ini, terus ini tiba-tiba udah habis nih, terus aku baru sempat bikin videonya pas udah habis, jadi aku nggak bisa nunjukin ke kalian gitu. Ntar kalian ngiranya aku tuh udah nggak pakai lagi karena aku nggak punya lagi kan yang udah ada isinya. Please banget, kalau misalnya aku cuma beli ini terus, aku nggak bakal bisa jadi konten kreator yang berusaha banget buat nge-review skincare gitu loh teman-teman, karena ya aku tuh suka banget sama skincare, makanya aku berusaha buat nge-share hal-hal yang bermanfaat aja. Aku ngerasanya makanya semoga aja video aku tuh bisa bermanfaat buat kalian, apalagi khususnya yang jenis kulitnya tuh bisa sama kayak aku gitu loh teman-teman. Jadi please stay positive, spread love, okay? Jangan gampang jangan gampang ngeluarin caci maki ke orang, kalau menurut aku kayak gitu ya. Karena bikin video itu susah juga loh, editing dan lain sebagainya, apalagi aku semuanya masih ngerjain sendiri kan. Jadi kayak aku juga aktivitasnya juga banyak dan lain sebagainya. Tapi kayak karena ini adalah kesukaan aku, jadi ya why not gitu. Tapi kayak ini kan sebuah karya juga, dan kalian pasti juga bisa ngerasain sendiri. Yang teman-teman mungkin kalian juga punya YouTube channel di sini, kalian pasti akan ngerasain banget kan gimana susahnya ngedit dan lain sebagainya. Jadi kayak please jangan caci maki ketika kalian nggak suka, yaudah cukup nggak suka aja dan simpan buat diri kalian. Jangan terus malah jadi
memberikan efek ataupun kata-kata jahat ke orang lain gitulah, gitu ya teman-teman. So stay positive. A few moments later. So yap, itu dia. Dan kalau misalnya yang dari harganya sendiri teman-teman, jadi untuk yang 200 ml ini tuh dibanderol dengan harga sekitar 200 ribuan gitu. Dan apakah ini termasuk worth it? Kalau 200 ribuan, kalau menurut aku ini worth it banget loh teman-teman. Karena dia itu tuh bisa kalian lihat sendiri, aku pakai dari bulan Mei dan sekarang bulan Desember, berarti hampir setengah tahun lebih lah bahkan. Nah ini makanya, dan ini masih ada setengah kurang dikit gitu, jadi kayak menurut aku nggak habis-habis, nggak tahu kenapa kok bisa nggak habis-habis gitu. So ya, ini menurut aku cukup murah karena bisa dipakai sampai berbulan-bulan gitu. So ya, gitu aja. Mungkin kalau misalnya kalian mau lihat secara lebih detailnya, aku tunjukin tuh kayak gini. So ya, gitu aja teman-teman. Thank you for watching. Kalau misalnya kalian rasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe biar channel ini bisa tumbuh dan juga berkembang dengan baik. So thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.